Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai algoritma insertion sort dan merge sort. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarul Laila Sapitri dengan NIM 13031844008 dari kelas IT 4202. Kemudian teman saya Muhammad Irsyad Pakarim dengan NIM 13031844070. Baik, langsung saja kita ke definisi apa itu algoritma insertion sort. Algoritma insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya atau belum. Kemudian berikut ini pseudocode-nya, di mana terdapat function insertion sort dengan parameter n. Selanjutnya untuk hitungan akan dijelaskan oleh teman saya, Irsyad, dipersilakan. Nah, untuk hitungan ini adalah hasil analisis dan diskusi kita. Untuk basic operation, kita simpulkan bahwa basic operation adalah perbandingan pada while, yaitu j lebih dari 0 dan ij lebih dari q. Untuk basis analisis, jika semua elemen array sudah berurutan, maka loop while tidak akan berjalan, sedangkan for akan berjalan hingga n. Sehingga kita simpulkan bahwa base case-nya untuk tn adalah big O n. Dan untuk cn, karena perbandingan ini akan berjalan sekali saja, maka cn akan memiliki sum upper n-1, lower i-1. Di mana jadi n-1 tambah 1 sama dengan n-1. Nah, dengan hasil ini kita memiliki big O n. Nah, dari dua ini, maka base case itu memiliki kelas efisiensi linear. Untuk worst case, jika semua elemen array tidak berurutan, maka for loop dan loop while akan berjalan hingga n. Sehingga kita memiliki persamaan tn sama dengan 2 kali 1 tambah 2 seterusnya sampai n. Nah, ini berubah jadi 2 kali n per 1 per 2. 2-nya dihapus, jadinya n kali n per 1. Dan ini hasilnya menjadi big O n kuadrat. Nah, untuk Cn, kita simpulkan bahwa basic operation akan jalan sehingga i kali atau n kali. Maka dari itu kita mempunyai sum upper n-1, lower i-1, dan jadi i sama dengan i tambah 2 tambah 3 tambah 1 sampai n-1. Ini akan berubah jadi n-1 kali n per 2, dan hasilnya akan menjadi big O n kuadrat. Dari dua ini, worst case memiliki kelas efisiensi kuadrat. Untuk average case, for loop dan loop while akan berjalan, sehingga kita memiliki persamaan Tn sama dengan 2 kali setengah dikali 1 tambah 2 terus sampai n. Ini agak mirip dengan perhitungan di worst case. Bedanya ada setengahnya. Nah, untuk hasil Tn dan Cn ini sama juga dengan worst case, itu big O n kuadrat. Nah, karena itu, worst case memiliki kelas efisiensi kuadrat. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah ilustrasi proses pengurutan bilangan yang acak dengan menggunakan algoritma insertion sort, di mana warna kuning menunjukkan elemen yang sedang dipilih, dan warna hijau menunjukkan elemen yang sedang dicek, dan warna biru menunjukkan elemen sisa yang belum terurut. Pada step pertama kita lihat, angka 9 berwarna kuning, karena angka tersebut sedang dipilih, dan angka 15 berwarna hijau karena sedang dicek. Nah, kita lihat bahwa angka 9 itu lebih kecil daripada angka 15, maka angka 9 akan ditukar menjadi sebelah kiri, dan angka 15 akan ditukar menjadi sebelah kanan. Dan kita lihat hasilnya pada sebelah kanan itu sudah terurut bilangan 9 dan 15. Nah, bilangan biru menunjukkan bilangan yang belum terurut. Begitu seterusnya. Jadi intinya algoritma insertion sort ini akan mengurutkan bilangan yang lebih kecil menjadi sebelah kiri. Jadi elemennya akan dicek satu persatu. Jika terdapat bilangan yang lebih kecil, maka akan ditempatkan selalu pada sebelah kiri. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan hasil yang sudah terurut, yaitu angka 1, 7, 9, 10, 13, 15, 25, dan 30. Baik, selanjutnya kita beralih ke algoritma merge sort. Algoritma merge sort ini merupakan algoritma pengurutan data yang dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Berikut ini adalah pseudocode-nya, di mana terdapat function merge sort dengan parameter ARR, left, dan right. Selanjutnya untuk hitungan akan dijelaskan oleh teman saya kembali, Irsyad, dipersilakan. Untuk penghitungan ini adalah hasil analisis dan diskusi kita. Nah, untuk basic operation, kita simpulkan bahwa basic operation adalah perbandingan. Dan perbandingannya itu adalah if left lebih dari right. Nah, untuk base case, jika elemen array berurutan, maka algoritma akan membagi n jadi 2. Sehingga kita mempunyai kita mempunyai log n. Lalu algoritma tersebut akan berjalan selama n iterasi. Sehingga kita mempunyai tn-nya itu n log n. Nah, untuk Cn, kita simpulkan bahwa Cn itu hanya berjalan selama satu saja. Karena basic operation-nya, dia akan ngecek sekali saja. Nah, itu akan jalan sekali saja jika fungsinya dipanggil lagi. Nah, dari itu kita mempunyai klasifikasinya yaitu n log n. Nah, untuk worst case analysis, tn worst case sama tn base case ini sama. Karena walaupun elemen array sudah berurutan atau tidak, algoritma tetap akan berjalan secara konstan. Maksudnya konstan apa? Pokoknya algoritma itu dia akan tetap membagi 2 n-nya. Lalu akan tetap jalan selama n iterasi. Dan itu tidak
dia tidak memperhatikan apakah namanya itu duluan atau tidak. Pokoknya dia akan kayak gitu terus. Nah, sehingga trend worst case ini adalah n log n. Dan kelas efisiensinya adalah n log n juga. Nah, untuk average analysis, ini sama seperti case lainnya, yaitu TA-nya adalah n log n. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan ilustrasi proses pengurutan bilangan acak dari algoritma merge sort berikut ini, di mana inputnya adalah terdiri dari elemen acak yaitu 15, 9, 30, 10, 1, 25, 7, dan 13. Pada step pertama, itu merupakan 8 elemen acak yang tidak berurutan. Selanjutnya, sesuai dengan definisinya, yaitu merge sort itu adalah divide and conquer. Jadi, pertama-tama elemennya dibagi dulu menjadi 4 bagian di sebelah kiri dan 4 bagian di sebelah kanan. Selanjutnya, setiap 4 bagian itu dibagi lagi menjadi 2, dan 2 elemen itu dibagi lagi menjadi 1. Begitu seterusnya hingga setiap elemen berdiri sendiri menjadi 1 bagian. Nah, setelah itu, baru ketika elemen akan digabungkan kembali, dia mengecek bahwa elemen yang lebih kecil, seperti contoh kasus yang paling kiri, kita melihat angka 15 dan 9, itu sudah berdiri sendiri. Algoritma ini mengecek angka 9 lebih kecil dari angka 15, maka angka 9 dipindahkan menjadi sebelah kiri, dan angka 15 dipindahkan menjadi sebelah kanan ketika digabung kembali. Begitu juga dengan angka 30 dan 10 diurutkan ketika digabungkan, dan angka 1, 25, dan angka 7 dan 13. Begitu pula ketika dia akan menggabungkan bilangan menjadi 4 bagian, di mana 9, 10, 15, 30 itu sudah terurut, kemudian di sebelah kanan juga 1, 7, 13, dan 25 itu sudah terurut. Nah, pada step terakhir, dia akan menggabungkan semua bilangan itu menjadi 8 data yang tergabung kembali, namun datanya sudah urut sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu 1, 7, 9, 10, 13, 15, 25, dan 30. Baik, itulah dia tadi analisis kami mengenai algoritma insertion sort dan merge sort. Berikut ini kami membandingkan dua algoritma tersebut. Pada algoritma merge sort itu terdapat waktu yang lebih singkat daripada algoritma insertion sort, padahal waktunya input size-nya itu berjumlah sama. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bahwa ketika algoritma insertion sort itu dia mengecek satu persatu elemen array. Jadi ketika input size-nya sedikit, dia memang lebih cepat. Namun ketika input size-nya banyak, dia bisa saja lebih lama. Sedangkan algoritma merge sort, ketika input size-nya lebih banyak, dia akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada insertion sort. Karena dia tidak perlu mengecek satu persatu, dia hanya, sesuai dengan definisinya tadi, dia hanya membagi dan menggabungkan kembali elemen array-nya. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih singkat ketika input size-nya banyak. Berikut ini akan kami tampilkan demo dari aplikasi yang telah kami buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.